Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa jama'ana fi hadhihi sa'atil mubarakah fi baitin min buyutillah nawaina bihi taqarruban wa mahabbatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farujan wa faruhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul qurba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sholat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini adalah merupakan kali kedua kami hadir di masjid yang luar biasa ini. Kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bismillah niat hadir di Masjid Al-Jabbar dalam rangka silaturahmi ilmi, nyambung ilmu dengan para jamaah sekalian. Semoga hadir kita pada siang hari ini di masjid yang mulia ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi ngaji di masjid ini diawali oleh tabi'in. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha senantiasa memberikan pesan kepada para tabi'in yang ngaji di Masjid Nabawi. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Idz wala tutil." Wahai tabi'in, silakan ngaji di masjid, silakan tausiah, silakan mengkaji ilmu, tapi pesanku jangan lama-lama, kata Sayyidah Aisyah. Apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Mu'adz saat itu dilaporkan oleh para sahabat kalau mengimami sholat itu kepanjangan. Kemudian Nabi panggil Sayyidina Mu'adz dan Nabi menegaskan, "Inna minkum munaffirin." Sesungguhnya ada di antara kalian semua itu orang-orang yang justru menjadikan orang lari dari agama ini. Artinya Nabi ingin mengingatkan, jika engkau memberikan mauidhah tausiah jangan panjang-panjang, jika ngimamin sholat jangan kepanjangan. Oleh karena itu cukup insya Allah kita ngaji 20 menit di sini, insya Allah cukup insya Allah. Jangan sampai kita dimarahi oleh Rasulullah. Hadirin jamaah sholat Masjid Raya Al-Jabbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini yakinlah Allah Subhanahu wa taala senang, bangga kepada kita semua. Saya ulangi lagi, yakinlah wahai para jamaah sekalian, siang ini Allah Subhanahu wa taala senang dengan apa yang kita lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala senang dengan apa yang kita lakukan? Karena saat ini kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat zuhur berjamaah, menghidupkan syiar agama Allah. Allah memberikan jaminan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Semua itu kata Allah
adalah bagian dari syiar agama Allah. Salat jamaah syiar agama Allah, mengunjungi masjid syiar agama Allah. Al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini adalah rumah dari setiap orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Semua itu adalah tanda bahwa orang-orang yang mau meramaikan rumahnya Allah, mau mengunjungi rumahnya Allah, mau melaksanakan sholat 5 waktu di rumah-rumah Allah, itu tanda di hati mereka ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senang dengan yang kita lakukan. Ada salah seorang sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Tamim Ad-Dari ini kalau kita buka di kitab-kitab sejarah, di Siyaru A'lamin Nubala, kita akan menemukan Tamim Ad-Dari ini sahabat yang pertama kali mengusulkan membuat mimbarnya Rasulullah. Akan tetapi di sana Tamim Ad-Dari juga pernah mendapat satu pujian khusus istimewa dari Rasulullah Muhammad SAW. Kapan itu? Yaitu ketika Tamim Ad-Dari, kebetulan beliau ini seorang pengusaha, Pak. Tamim Ad-Dari ini berdagang seperti para pengusaha-pengusaha yang lain. Saat itu pusat perdagangan Jalur Sutra, pusatnya di Pasar Busra, pasar di mana Nabi pernah ikut berdagang pamannya ke sana. Alhamdulillah, berkali kami telah mengunjungi bekas pasar itu. Bahkan kami pernah masuk ke ruangan khusus di mana Nabi dipertemukan dengan pendeta Bakhira. Pasarnya sampai sekarang masih ada dan menunjukkan di masa lalu sangat luar biasa sekali perdagangan saat itu. Ketika selesai berdagang, Sayyidina Tamim Ad-Dari ini melihat-lihat ada lampu-lampu yang sangat indah sekali. Ini hati seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW begitu lihat masjid indah, lampu indah, yang diingat apa? Masjidnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu di pasar dia saksikan ada lampu-lampu yang indah yang dijual di Busra, sahabat mulia Rasulullah Muhammad SAW ini langsung ingat dengan apa? Dengan Masjid An-Nabawi, Masjid Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu belum ada penerangannya. Langsung dibeli ini sahabat. Di hatinya, ini akan saya pasang menjadi lampu yang menghiasi masjidnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pulang dari pasar Busra sampai ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian dia perintahkan khadimnya untuk segera memasang itu di Masjid Nabawi. Apa yang terjadi kemudian? Begitu masuk menjelang waktu maghrib, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, kemudian melihat masjid itu terang benderang. Masjid itu nampak indah gemerlap dengan lampu-lampu yang dipasang di sana. Kemudian baginda agung Nabi besar Muhammad SAW bertanya, man yunawwiru hadzal masjid? Siapa yang menjadikan masjidku ini begitu gemerlap, begitu terang seperti ini? Qalu Tamim Ad-Dari ya Rasulullah, Rasul yang menjadikan masjid ini begitu indah, Tamim Ad-Dari Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam, dengar bagaimana bahagianya Rasulullah, bagaimana senangnya Rasulullah, bagaimana gembiranya Rasulullah ketika melihat ada salah seorang sahabat mulia beliau menjadikan indah masjidnya. Faqala, Nabi kemudian melantunkan doa spesial untuk Tamim Ad-Dari. Ya Tamim, qad nawwartal Islam, wahai Tamim, engkau telah menjadikan Islam ini begitu bersinar, begitu indah, masjid ini begitu megah, terang benderang. Nawwarakallah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, aku doakan engkau juga akan senantiasa diterangkan jalanmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Pingin tidak Pak? Senang tidak Pak? Senang tidak Pak masjid yang begini megah?
Enak dibuat ibadah, senang tidak Pak? Kita doakan siapapun yang berkontribusi untuk masjid ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala juga seperti doanya Rasulullah untuk At-Tamim Ad-Dari. Siapapun orang yang telah berkontribusi untuk menjadikan masjid ini begitu indah, begitu nyaman untuk ibadah, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Kalau membuat masjid indah saja begitu bahagianya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kita yang saat ini meramaikan masjid ini? Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang meramaikan masjidnya Allah siapa? Kita yang dengan keimanan kita saat ini, dengan keyakinan kita saat ini, kita datang mendekat ke masjid ini memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ini membahagiakan Allah dan membahagiakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dimulai rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini ingat, saat ini kita dalam anugerah besarnya Allah. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Kenapa? Karena saat ini tidak semua orang Allah mampukan. Tidak semua orang Allah berikan anugerah untuk bisa datang, untuk kemudian mendekat ke rumah Allah, melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian majelis ilmu. Saya ulangi lagi. Kemudian dilanjutkan dengan duduk mendengarkan ilmu. Ini luar biasa sekali. Banyak orang kemudian bisa mendekat ke rumah Allah, tapi kemudian mereka tidak Allah mampukan dilanjutkan dengan duduk mendengarkan majelis ilmu. Ingat, salah seorang ulama besar, Wahab Ibnul Munabbih, beliau mengatakan, sa'atun, satu waktu yang aku gunakan untuk duduk mendengarkan ilmu, allati ajlisu fiha lil ilmi, satu waktu yang aku gunakan untuk duduk mendengarkan ilmu, 1 jam, setengah jam, 20 menit duduk mendengarkan ilmu. Kata beliau, ahabbu ilayya, itu jauh lebih aku sukai daripada waktu itu aku gunakan untuk berdiri sholat sunnah. Lesh, dimana? Kenapa? Sampai duduk saja tidak perlu rukuk, sujud, sholat sunnah jauh lebih aku sukai. Kata Wahab Ibnul Munabbih, beliau mengatakan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita senang dengan majelis ilmu. Beliau mengatakan, karena dengan dudukku 1 jam saja aku duduk diam di majelis ilmu mendengarkan ilmu, bisa jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala alqallah, Allah memberikan kepada diriku ilmu, yang ilmu itu membenarkan kesalahan yang aku lakukan sepanjang hidupku. Bisa jadi dengan berkahnya ngaji sebentar saja, selama ini ada pemahaman yang salah, ada pengertian yang salah, atau bahkan belum mengetahui tentang satu ilmu tersebut, setelah ngerti maka kemudian menjadi modal untuk membenarkan ibadahku sepanjang hidup. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Senang tidak Pak kira-kira seperti itu? Senang. Guru kami, ini viral di media-media sosial, silakan lihat di YouTube, bahkan sudah diterjemah di dalam, ada terjemahan teks Indonesianya. Saya mempunyai guru namanya Asy-Syaikh Hisham Al-Burhani. Cari di YouTube ada Asy-Syaikh Hisham Al-Burhani, Faqihul Hanafi Ad-Dimashqi, Mursyidut Thariqah Syadziliyah. Seorang pakar fikih Hanafi dari kota Damaskus, Suriah. Beliau mursyid Thariqah Syadziliyah. Guru kami dulu di Damaskus, Suriah. Ada di media-media sosial, beliau menceritakan tentang seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Pak? Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu artinya apa?
penggali kubur. Ini Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini diceritakan oleh beliau yang sampai sekarang keturunan-keturunannya menjadi ulama-ulama besar di Damaskus, dan ada nama belakangnya Al-Haffar. Al-Haffar, Al-Haffar itu keturunan Syekh Abdurrahman Al-Haffar yang asalnya adalah seorang penggali kubur. Setiap hari gali kubur, gali kubur, gali kubur sampai lanjut usia gali kubur. Coba kemudian perubahan hidup yang luar biasa terjadi ketika Syekh Abdurrahman ini gali kubur. Datanglah seorang ibu ditemani oleh beberapa orang yang mengantarkan mayat, membawa mayat seorang anak muda. Beliau turun ke kubur menggali. Begitu beliau letakkan mayat ini di dalam kubur, Allahu Akbar, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kubur itu berubah menjadi sangat luas sekali, taman-taman indah. Dan pemuda yang baru diletakkan ini dijemput oleh seorang yang menunggang kuda putih. Kemudian Syekh Abdurrahman pingsan. Melihat semua itu pingsan. Tidak lama kemudian, beberapa waktu kemudian, datanglah lagi rombongan yang sama membawa mayat. Membawa mayat sama yang dibawa ini anak muda, diantarkan oleh seorang ibu-ibu. Ketika diletakkan di kubur, Masya Allah, Syekh Abdurrahman Al-Haffar, tukang gali kubur ini melihat kejadian yang sama. Kemudian kembali beliau pingsan. Setelah beliau tersadar, tidak lama setelah itu, dia masih melihat ibu-ibu yang mengantarkan mayat tadi itu sama dengan yang dulu. Dikejar oleh Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ya ummahat, wahai ibu, tolong, ini yang meninggal ini siapa? Syekh, yang meninggal ini putraku, Syekh. Yang sebelumnya tidak lama sebelum ini putraku juga meninggal dunia, Syekh. Saya penggali kubur. Terus tolong Bu ceritakan amal apa yang dilakukan oleh kedua anak ibu ini. Beliau mengatakan, ibu ini mengatakan, oh anakku yang pertama itu adalah adiknya yang meninggal tadi. Adiknya ini nyantri, belajar ilmu agama, tinggal di pesantren, mengkaji ilmunya Allah, dibiayai oleh kakaknya. Kakaknya rela kemudian kerja siang malam mencari rezeki, mencari nafkah. Untuk apa? Untuk membiayai adiknya tadi. Takdir Allah, adiknya meninggal. Masya Allah. Kemudian tidak lama setelah itu, kakaknya yang membiayai adiknya, anakku yang kedua ini, yang kakaknya yang tadi baru saja meninggal. Allahu Akbar. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Haffar mengatakan, ya Allah Bu, aku melihat seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak-anak ibu, memuliakan anak putra-putra ibu yang mau mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau duduk ngaji bersama para ulama. Bu, bahkan yang membiayainya Bu juga mendapatkan hal yang sama. Oleh karena itu ya Allah, mulai detik ini aku ingin mendapatkan kemuliaan yang sama seperti mereka. Begitu masuk ke kubur, langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai saat itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar tinggalkan kuburan, kemudian datang ke keluarganya Syekh Hisam Al-Burhani, ke kakek buyutnya, untuk ngaji di usia yang tidak lagi muda. Ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Ngaji itu tulal hayat. Duduk ngaji seperti ini, mendengarkan ilmunya Allah, jaga sepanjang hidup kita. Bahkan niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku niat sepanjang hidupku aku menjadi thalibul ilmi. Aku menjadi orang yang terus ngaji sepanjang hidup, sesempatnya. Kenapa? Biar nanti kalau kita mati meninggal dunia, ditulis oleh Allah, dicatat sebagai pencari ilmu. Mati syahid fi sabilillah. Senang tidak Pak? Senang tidak Pak? Ini barokah sekali, jaga. Tidak harus di masjid ini, dimanapun, di dekat-dekat rumah kita. Kita mendekat jika ada kesempatan, duduk bareng,
mendekat kepada para ulama ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji itu urusan kita dengan Allah. Ngaji itu yang dilihat oleh Allah. Tidak harus guru kita orang yang dikenal di mana-mana, tidak harus. Ngaji tidak harus jamaahnya sahabat, tidak harus. Ngaji itu bainana wa bainallah. Ngaji itu antara kita dan Allah. Tolak ukur keberkahan ngaji itu adalah seikhlas apa kita dan guru kita, dan seistiqomah apa kita. Oleh karena itu, sekarang ini mungkin banyak tren pengajian. Tapi ingat, belum tentu yang seperti itu kemudian membawa keberkahan. Akan tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana ketika kita datang di majelis-majelis ilmu seperti ini, kita menjaga hati kita. Bismillah ya Allah, saya niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Kalau kita niatnya seperti itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita. Caranya bisa jadi gurunya kurang saleh, tapi karena niat kita benar, Allah ingin memberikan ilmu ke kita. Allah titipkan ilmu melalui orang yang menyampaikan ilmu, lalu sampai ke hati kita. Guru kami Syekh Muhammad Said Ahmadul Al-Buti selalu mengatakan, ilmu yang keluar dari lesanku saat ini bukan berarti aku lebih pandai dari kalian, bukan berarti aku lebih soleh dari kalian, tapi ilmu yang keluar ini bisa jadi karena tulusnya niat kalian, sehingga Allah ingin memberikan ilmu dengan cara menitipkannya kepadaku. Nah, karena itu pulang ngaji harus berubah, harus lebih soleh. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah itu umum, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu tidak harus berdiri sholat seperti ini, enggak. Kita pulang ke rumah, apapun yang kita lakukan Allah kok ridho, awas seneng, ditulis oleh Allah ibadah. Kita seorang suami pulang ke rumah, apa? Begitu masuk rumah ingat firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istrimu dengan baik. Pulang bahagiakan anak istri, ibadah. Ketika kita seorang istri, ibu-ibu banyak pulang ke rumah, ibadah kita di rumah-rumah luar biasa. Ketika Nabi mengatakan al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sa'at. Wanita surganya paling gampang, salat, puasa, taat, menjaga kemaluan, surga, Pak. Maka terakhir sedikit lagi saya ingin mengisahkan bagaimana taatnya seorang istri bisa ditiru. Dan ini terjadi bukan di zaman Nabi, di zaman kemarin guru-guru kami. Syekh Muhammad Said Al-Buti ketika gurunya meninggal dunia, ketika istrinya meninggal dunia, beliau mengatakan kepada para jamaah-jamaahnya, saksikan wahai para jamaah, aku ridho dengan istriku. Wanita kalau meninggal dunia, idza matatil mar'atu, dan suaminya ridho, wa radiyat anha zawjuha dakhalatil jannah, dan suaminya ridho, surga, Pak. Beliau mengatakan wa kaifala ardo, bagaimana aku tidak ridho dengan istriku? Dia sepanjang hidup, kata guru kami, tidak pernah memejamkan mata di malam hari sebelum meminta izin kepadaku. Allahu Akbar. Yang kedua beliau mengatakan wa kaifala ardo, bagaimana aku tidak ridho dengan istriku? Setiap malam beliau setelah sholat isya senantiasa bersolek, mempercantik diri, kemudian mendekat kepadaku, ya zauji, wahai suamiku, apakah malam ini butuh denganku atau tidak? Kalau butuh, nahna jaizah, kalau butuh kami siap. Kalau tidak, wahai suamiku, mohon izinkan aku untuk menghabiskan waktuku ibadah kepada Allah. Yang ketiga beliau mengatakan wa kaifala ardo, bagaimana aku tidak ridho dengan istriku? Kata Sebuti, beliau mengatakan setiap aku keluar rumah,
mengisi pengajian atau ada acara-acara di rumah di malam hari, beliau menungguku pulang di depan pintu rumah, dan beliau sendiri sang istri tercinta yang membukakan pintu rumah untuk suaminya. Ini tolong ibu-ibu, cari di rumah-rumah kita ibadah-ibadah luar biasa, yaitu apa? Ridho dari suami-suami kita. Itu. Baik itu para jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang kita sampaikan pada siang hari ini semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Semoga mulai siang hari ini kita niatkan ke Allah, kita sepanjang hidup menjadi pencari ilmu. Amin. Sehingga kalau nanti kita matinya syahid. Amin. Dan kita pulang ke rumah memperbaiki ibadah kita di rumah-rumah kita, menjadi suami-suami yang baik, menjadi istri-istri yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.